tadi malam. Saya. Saat Yesus, loh. Ya, bukan karena saya, ya, karena Tuhan Yesus. Dengan ini, tadi malam memang betul-betul saya berdoa. Ya, meminta petunjuk dari Tuhan buat Bapak sama Ibu. Karena saya merasa sebenarnya saya menangani pasien yang boleh dikata komplikasi lah. Ya tahu Bapak ini kan penyakitnya segala-gala. Sampai ada yang luka sampai seperti itu. Saya merasa kok abot secara manusia. Jadi saya meminta petunjuk sampai Tuhan. Saya kan nggak kenal dengan, saya juga nggak begitu kenal sama Bu Anggar walaupun satu gereja. Mau saya baru satu gereja. Semua kalau ada Roh Kudus kan ada petunjuk. Ya. Saya nggak ngerti Bapak masa lalunya gimana juga, terus dengan masa lalunya gimana juga saya nggak ngerti. Ya. Yang tahu hanya hati masing-masing dan sama urusannya dengan Tuhan. Ya. Ini saya minta maaf sebelumnya ya Pak, kalau saya salah ya Pak. Ya semoga aja nggak salah. Karena ini yang berbicara kan Tuhan, bukan saya ya Pak. Dengan mungkin dulunya memang sayang sama adik-adik. Tapi yang namanya manusia kan tidak sempurna. Saya juga punya kakak, saya anak kecil Pak. Mungkin dengan kekerasan disiplin ini mau adik ada sedikit rasa adik-adik. Banyak sekali. Ya, banyak sekali ya Pak. Berarti Bapak sudah menyadari itu ya Pak. Karena gini, Tuhan memberi suatu penyakit itu berarti ada suatu tujuan untuk memperingatkan ngelengke di masa lalunya sampai itu ada sesuatu. Kalau kita sebagai manusia terus kita menyadari, oh biasanya aku tahu ngarani hati tahu, oh tahu nyereki hati tahu, ya kan? Jadi kalau mau introspeksi diri, mau menyadari, mau merenungkan, Tuhan akan memberi jalan kesembuhan lebih cepat, apapun itu penyakitnya. Percaya sama saya, ya kan? Karena Tuhan memberi penyakit, Tuhan juga menyediakan kesembuhannya. Itu yang saya ketahui di Al-Quran dulu ya. Tapi ini di dalam Alkitab pun ada mengatakan bahwa Tuhan tidak mencobai manusia melebihi dari kuasa. Mungkin itu sekarang yang diderita lebih ringan daripada Bapak. Tetapi coba Ibu menyadari, merenungkan ada kesalahan di masa lalu. Ya mungkin termasuk dengan Bapak pribadi, Bapak dengan adik ya ini ya, dengan adik, mungkin dengan tidak sadar, sampai disiplinnya, kadang-kadang tidak sadar suara itu menyakitkan, ya Pak. Nah, mungkin seperti itu. Terus mungkin ada lagi itu menyakiti dengan siapa atau disakiti dengan siapa, tetapi tidak memberikan maaf kepada dia. Padahal Tuhan Yesus mengatakan dia penuh dengan kasih, mau memaafkan setiap umat. Contohnya tidak jauh dari orang lain. Saya pribadi, saya sudah melukai Tuhan Yesus beberapa tahun, tetapi Tuhan masih mengasihi saya, Pak. Ya kan? Sehingga saya dipertemukan sama Bapak, sama Ibu. Itu juga karena kasih Tuhan. Jadi kita sebagai manusia, kalau misalnya Ibu ada yang menyakiti dengan seseorang, Bu Paugone, Bu saudaranya, Bu anak, Bu siapa, kok belalah dia sudah dipanggil Tuhan dulu. Ibu memintanya kan dengan orang mati nggak mungkin, ya kan? Tapi dengan ketulusan hati Ibu minta sama Tuhan Yesus, saya mengampuni dosa si A. Dan semoga Tuhan Yesus pun menyampaikan kesalahan saya ini. Dia pun menerima pengampunan dosa dari saya, buat saya. Ya Bu, kira-kira Ibu mau? Saya minta maaf, Ibu tersinggung enggak? Seperti itu. Mau. Mau ya Pak? Sekarang saya minta tolong Pak ya. Kalau Bapak yang lebih tua dari Ibu, Bapak meminta maaf juga sama adik juga meminta maaf sama Bapak dengan ketulusan hati. Ibu mengatakan sendiri, Ibu memaafkan dan meminta maaf juga memaafkan kesalahan dari Bapak. Kira-kira keberatan ya? Saya sebagai saksi itu. Tujuan saya seperti ini, biar saya juga yang
nangani ringan Pak. Jadi kalau Bapak cepat sembuh, saya punya semangat, ya kan? Saya pun menjadi berkat baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Jadi ibu juga biar sembuh total penyakitnya. Karena itu kunci pertama untuk meringankan segala penyakit. Tapi kuncinya lemahkan hati, ketulusan yang betul-betul tulus minta pengampunan dosa memang terutama dengan Tuhan. Kedua, mungkin di hati yang paling kecil itu pernah disakiti ataupun pernah menyakiti Bapak secara tidak sadar. Sebaliknya Bapak dengan Ibu mungkin secara tidak sadar ataupun disengaja yang boleh-bolehnya pernah rasa sakit. Nah sekarang saya minta tolong Ibu sama Bapak salaman. Yang lebih muda minta maaf dulu. Aku dulu. Atas salah saya sadar. Saya menyakiti adik saya, Bu. Tapi saya itu tulus, enggak sakit hati. Dia menyakiti saya. Tapi saya maafkan ini hari ini saya maafkan betul-betul saya maafkan. Ikhlas Saya ya, ikhlas Bu, ikhlas sekali Bu. Saya maafkan dengan tulus ikhlas. Itu dari hati nurani saya. minta doanya Iya. biar cepat sembuh juga Pak. Minta restu Iya. dari adiknya juga ya Pak. Iya, Adik memaafkan. iya. Ya Pak, dia walaupun saya dikatakan siapa iblis dikatakan apa, tapi waktu beliau sakit saya yang memelihara dia. Iya. Saya yang Ikhlas ya merawat Iya, kakak iya. ya. Tapi bisa saling memaafkan ya. Iya Bu. Ikhlas. Tadinya memang Pak D sayang sama saya Bu, tapi tidak tahu kenapa Pak D kok malah bencinya minta ampun sama saya. Saya tidak tahu, padahal saya menghormati dia sebagai orang tua. Tadi saya dikatakan apapun saya diam, saya tidak bilang apa-apa. Saya menghormati dia sebagai bapak saya. Iya, saya maafkan. Hari ini saya maafkan betul. Saya maaf dulu saya sangat-sangat. Saya tahu Pak D dulu sayang sama saya Bu, saya Iya. tahu itu. Tapi suatu saat Pak D kok dia benci seperti yang musuh bebuyutan dia, saya tidak tahu itu Bu. Tapi sekarang jenengan bisa memaafkan Ya, ya. bisa, Ya, saya menghormati dia sebagai orang tua. Makanya Iya. saya dikatakan apapun saya diam. Iya. Dia nggak tahu sebenarnya dia tidak tahu apa yang terjadi. Saya sebagai orang tidak pernah memulai masalah, tidak pernah Bu. Iya. Saya Itu di hanya masa diam lalu saja. ya. Iya. Yang penting sekarang Bu Induk sudah ikhlas Iya. merawat Pak D. Bapak, Pak D, ya. Ikhlas memaafkannya. Iya. Iya. Bu Induk memaafkan. Iya, maaf sejak dulu Bu. Oh, Saya iya, sejak sebenarnya dulu, saya ya. juga sayang Puji sama Tuhan. Pak D, sama sebagai kakak saya sebagai orang tua. Ya, puji Tuhan. Saya menghormati dia, walaupun saya dikatakan apa-apa saya diam saja. Dia nggak tahu masalahnya itu sebenarnya bagaimana, nggak tahu Bu. Saya ya mungkin diomongin orangnya hanya separuh-separuh gitu aja mungkin. Berarti hari ini sudah tuntas ya, Iya, saling iya. ikhlas. Iya, Ini Bu. ikhlas ya. Iya. Biar Tuhan menjamah Iya. dalam nama Tuhan Yesus Iya, sembuh semuanya Sembuh penyakit ya. Amin. Diampuni oleh dosa-dosanya oleh Tuhan Yesus ya. Sudah saling ikhlas menerima kesalahannya Iya. Amin. dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Sembuh. Iya, amin Bu, Itu amin. Bu, memang yang saya minta tuh itu. Bu Juli kok tahu. Itu yang saya harapkan seperti itu. Dulu. Jangan dulu Pak. Iya. Dulu Bu itu Bu, memang saya harapkan Amin seperti itu. Bu. Itu dari mana Ibu tahu? Dari Saya Tuhan Yesus. Itu penggalang kesembuhan memang Bu. Itu Iya, iya. Buat kesembuhan Pak. Terima Jadi kasih Bu. ya. Terima kasih. itu yang saya harapkan sejak dulu seperti itu Bu. Terima kasih. Saya terus terang memang saya nangani jenengan, saya merasa berat banget. Tadi malam saya tidak bisa tidur, sampai ke bawah mimpi Iya. jenengan. Jadi saya meminta petunjuk sama Tuhan Yesus, ya, agar semuanya saya ngobatin juga nggak kesel, Iya. ya kan? Kalau yang diobatin punya semangat ingin sembuh, tetapi masih ada halangan, pasti susah. Tapi kalau semuanya sudah plong seperti ini, Plong, ya. ya, sudah tuntas semuanya, Tuhan akan menjamah. Karena sudah saling membuka diri, membuka hati. Satu sama lain sudah meringankan bebannya. Ya, Tapi saya Sembuh. kasihnya tidak pernah berhenti Bu. iya Pak. Kasihnya terus mengalir.
Ya. terus mengalir Puji tidak Tuhan. pernah berhenti. Ya, Pak. Walaupun saya itu benci dengan dia, kasihnya itu mengalir seperti sungai. Iya, saya tidak tahu kenapa kok dia langsung bucinya seperti musuh bebuyutan gitu loh, Bu. Ya, itu karena dulu memang masih ada puasa. Iya, Ya. iya, iya. Ya. Makanya ini Tuhan memberi pelajaran. Mungkin nah, yang penting sekarang sudah menyadari. mengampuni kowe. Nah, sudah lunas sekarang, sudah Ya. dituntaskan. Tuhan pun sudah mendengar dan malaikat-malaikat ada di sini. Ya, pasti kesembuhan diterima oleh Bu Induk juga Pak Induk. Ya. Amin. Amin. Ya. Amin, amin, amin.